Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Teori humanistik. Pencetus dari teori ini adalah Abraham Maslow. Pada teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat, yang selalu bergerak untuk mengungkapkan eksistensinya dengan segala potensinya. Manusia juga dipandang dari dimensi tempat dia tinggal, karena lingkungan juga akan mempengaruhinya secara manusiawi. Manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari teori humanistik, yaitu 1. Keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen. Yang kedua yaitu manusia memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga yaitu manusia memiliki kesadaran akan dirinya dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu manusia memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas semua pilihannya. Yang kelima yaitu manusia memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai, dan kreativitas. Selanjutnya, apa saja ciri utama dalam teori humanistik? Teori humanistik memiliki beberapa ciri utama, yaitu 1. Memusatkan perhatian pada pribadi yang mendalam dan berfokus pada pengalaman. Yang kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri. Yang ketiga yaitu menyandarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Keempat yaitu memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia. Teori yang kedua yaitu teori Buhler atau teori tahap perkembangan. Menurut teori Buhler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan dunia. Apa saja tahapan perkembangan individu menurut teori Buhler? Yang pertama yaitu pada usia 0-15 tahun, individu mengalami pertumbuhan biologis progresif, di mana aktivitas seorang anak hanya berada pada lingkungan keluarga dan sekolah saja. Selanjutnya, pada usia 16-27 tahun terjadi pertumbuhan biologis lanjut. Pada tahap ini sudah terjadi kedewasaan pada anak dan perluasan aktivitas dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada usia 28-47 tahun terjadi stabilitas biologis atau disebut pula dengan periode puncak, di mana individu sudah memiliki banyak hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya pada usia 48-62 tahun, individu mulai kehilangan fungsi produktif. Yang dimaksud di sini ialah terjadinya penurunan kemampuan. Dan yang terakhir yaitu pada usia 63 tahun dan seterusnya. Pada usia ini terjadi penurunan biologis ditandai meningkatnya berbagai penyakit pada diri individu. Teori yang ketiga yaitu teori Maslow atau teori kebutuhan. Menurut teori Maslow, semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Teori ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan kepemilikan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Teori yang keempat yaitu teori Rogers atau teori pertumbuhan personal. Menurut Rogers, jika seseorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Menurut Rogers sendiri, setiap individu memiliki 2 karakter diri, yaitu 1. Diri yang kita rasakan sendiri, yaitu persepsi kita tentang diri kita yang sesungguhnya, dan yang kedua yaitu diri kita yang ideal atau yang kita inginkan, yaitu persepsi kita tentang diri kita yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya.